salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, tim penilai dalam sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Perkenalkan, saya Enita Dewi Borutarigan, SSI, MSI, merupakan salah satu dosen di program studi Diploma Statistika Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Video ini untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTP T dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah metode statistika, di mana mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS untuk teori ataupun materinya dan 1 SKS untuk praktiknya. Mata kuliah ini memiliki beberapa CPL dan CPMK, dan di sini untuk deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas mengenai prinsip-prinsip dasar metode statistika dan berbagai metode analisis sederhana yang dapat diterapkan. Adapun CPL dari mata kuliah ini adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bingkai kebinekaan serta berjiwa Pancasila. Kemudian CPL yang berikutnya adalah mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat logis dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan dan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Dan CPL yang berikutnya adalah mampu menyusun laporan hasil dalam proses kerja secara akurat serta dapat mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya. Dan CPL yang terakhir adalah menguasai aplikasi dan pengetahuan dalam analisis data, pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Nah, di sini juga terdiri dari beberapa CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami secara umum peranan statistika dalam pengambilan keputusan. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dan sifat-sifat dari penaksiran. Yang ketiga, CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan konsep-konsep distribusi sampling, penaksir, dan karakteristik distribusi pada kasus yang sederhana. Dan CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar dari analisis varians. Nah, adapun materi daripada mata kuliah ini, ada beberapa materi pembelajarannya yang dianggap dibutuhkan, ya, antara lain tentang bagaimana itu statistika, distribusi, ukuran deskriptif, dan semuanya sudah lengkap dibuat pada RPS. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, discovery learning, yang kedua ada case method, yang ketiga ada problem based learning. Jadi metode ini yang akan diterapkan pada pembelajaran. Nah, berikut video pembelajaran yang boleh saya tampilkan sebagai berikut. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah semuanya sehat? Sehat. Oke, siap belajar pada pagi ini? Siap. Oke, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Jadi kalau pertemuan pertama semangat, Ibu harap nanti selesai 1 semester ini bisa juga ditutup dengan semangat, ya. Nah, di sini Ibu akan membawakan mata kuliah kita itu metode statistika, ya. Di sini metode statistika nanti 2 SKS-nya itu adalah teori dan satunya lagi kita akan praktikum, itu nanti kita laksanakan di lab, ya. Yang satu SKS-nya lagi, gitu ya. Nah, di sini Ibu sudah buat RPS kita, nanti kamu bisa langsung ambil di e-learning, ya. Nanti kamu bisa lihat pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir apa saja materinya, bisa nanti kamu lihat di e-learning. Nah, kemudian sebelum Ibu memulai untuk materi yang pertama kita ini, Ibu sangat mengharapkan kalian segera mengisi daftar hadir di 1 USU. Sudah semua diisi daftar hadirnya? Oke, bisa kita mulai? Oke. Nah, ini ada mata kuliah metode statistika. Kalian pernah dengar nggak kata-kata statistika?
Pernah ya, dia nggak begitu asing gitu ya. Jadi sebelum kita melihat definisi apa itu statistika, kemudian apa sih peran statistika ini gitu ya. Nah, apalagi di sini kan kemajuan zaman ini kan kita semakin tidak asing lagi yang namanya statistika ya. Tapi sebelum itu kita akan lihat sejarah singkatnya. Ini sejarah singkat daripada si munculnya statistika. Jadi penggunaan statistika itu pertama kali oleh F. Galton itu 1880. Dia peneliti di bidang biologi ya. Kemudian dia menggunakan korelasi untuk ya. Nah, statistika coba kalau misalnya kita lihat dari arti katanya ya, statistika sebelum kita definisikan, kalau misalnya kita lihat definisi yang Ibu tampilkan di sini, dia suatu disiplin ilmu ya. Si ilmu statistika adalah sekumpulan konsep dan metode tentang pengumpulan dan penyajian, analisis dan interpretasi data, bidang kegiatan tertentu, dan pengambilan kesimpulan dalam situasi di mana ada ketidakpastian dan variasi. Jadi di sini kita melihat bahwa statistika ini memang adalah metode dalam pengumpulan dan menyajikan serta menganalisis. Tidak hanya mengumpulkan, tapi juga kita menyajikannya supaya dia bisa dianalisis juga gitu ya. Nah, di sini banyak pihak yang menggunakan statistika gitu. Dari mulai pemerintah, peneliti, pelaku bisnis, masyarakat umum. Ya, jadi kalau misalnya kita mulai dari pemerintah nih, kalau misalnya di pemerintah dia butuh statistika, kenapa? Karena berhubungan dengan apa? Data ya. Ya, dia berhubungan dengan data. Jadi di sini untuk menyusun kebijakan, mengukur kinerja program, lagi bidang lain gitu, nggak hanya pemerintah dan peneliti. Misalnya pelaku bisnis. Jadi kalau misalnya menganalisis pasar gitu ya, memahami perilaku konsumen, kemudian merencanakan strategi pemasaran dan mengelola resiko. Ya kan? Menurut kalian kalau misalnya pebisnis, dia mengabaikan resiko atau sangat memperhitungkan resiko? Iya. Ada nggak pembisnis yang mau rugi? Nggak ada. Yang ada mau untung kan? Nah, gimana dia mengelola resikonya gitu? Kalau misalnya dia mau memahami perilaku konsumen, ada produk yang mau dia luncurkan, pasti dia butuh yang namanya survei. Dia survei dulu ya kan, masyarakat di situ atau tempatnya strategis enggak gitu, supaya pelaku bisnis ini bisa mengambil keputusan gitu ya. Kemudian ahli ekonomi. Nah, ahli ekonomi ini memprediksi pertumbuhan ekonomi. Jadi dia bisa meramalkan kira-kira pertumbuhan ekonomi ke depannya di Sumatera Utara misalnya. Ini seberapa ya gitu ya. Apakah tingkat inflasi ya masih bisa dikontrol atau enggak gitu ya. Jadi di sini ahli ekonomi ini butuh yang namanya statistika ya. Ya kan? Nah, itu juga mereka membutuhkan apa? Statistikanya kan gitu ya. Kemudian selain daripada yang sudah Ibu tampilkan ini, kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan ya siapa lagi yang menggunakan statistika? Ya, silakan Bu. Dalam bidang jurnalis dan media, Bu, misalnya menganalisis opini publiknya dan membuat visualisasi datanya, Bu. Iya, kenapa harus divisualisasi datanya? Supaya menarik gitu ya, supaya masyarakat bisa menarik. Kalau misalnya bayangkan cuma angka-angka, tabel-tabel aja, ada nggak sih yang mau membacanya gitu ya? Jangan-jangan nggak ada yang membaca. Tapi kalau dibuat dia semenarik, buat juga visualisasinya mudah dipahami gitu ya. Jadi tersampaikanlah informasinya dengan baik gitu ya. Nah, Pak, ini kan di bidang-bidang ini kan udah Ibu jelaskan dan nggak asing ya sama kalian ya. Ada lagi yang paling dekat nih sama kalian. Di keseharian pun statistika ini sebenarnya bisa kita langsung gunakan atau terapkan. Misalnya kalian nih dapat uang saku, ya kan? Per minggu, per bulan, kan bisa mengevaluasi kira-kira berapa ya tabungan bisa kuhasilkan dalam setahun. Nah, itu juga kan dari statistika gitu ya. Kira-kira gimana? Bisa nggak kalian mengevaluasi pengeluaran? Terlalu besarkah pengeluaran saya sebagai mahasiswa? Atau sudah idealkah ini pengeluaran saya sebagai mahasiswa? Apakah saya terlalu boros? Apakah saya sudah bagus dalam mengelola keuangan? Nah, gitu juga. Jadi statistika ini
penting sekali ya. Bahkan ibu rumah tangga pun nanti kalau kalian tanya ibu kalian di rumah, sebenarnya ibu itu sudah menerapkan statistika. Kenapa? Dia pasti menyimpan data. Kemarin itu kira-kira kalau dalam sebulan berapa ya pengeluaran untuk dapur gitu kan, untuk kebutuhan anak, nah untuk kesehatan. Nah itu kan semua ada alokasinya. Kalau misalnya ibu rumah tangga nggak pandai mengalokasinya itu, nah bisa minus keuangan dalam keluarga ya. Jadi banyak sekali memang yang sudah sangat membutuhkan yang namanya statistika ini ya. Nah di sini kita lanjutkan. Statistika ini kan tadi kita lihat di definisinya itu kita ada kegiatannya mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi gimana sih mengumpulkan data ini supaya representatif gitu, supaya mewakili populasi gitu, atau semua populasi mau kita kumpulkan datanya gitu. Tapi ini akan kita jabarkan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Ini menyusun datanya seperti apa ya, supaya data itu menarik atau bisa bagus gitu. Bagaimana cara menyusun data, menyajikan data. Nah seperti dikatakan sama Dwi tadi contohnya ya kan, menyajikan data itu seperti apa gitu ya. Itulah kegiatan statistika ya, menganalisis data dengan metode tertentu. Jadi di sini metode tertentu karena banyak metodenya ya, nggak hanya 1, 2, 3 tapi banyak sekali. Jadi kita memang menganalisisnya itu harus kita tentukan metode yang cocok. Jangan kita paksakan metode satu ke data kita, padahal dia itu tidak bisa dengan metode itu gitu. Itu nggak bisa juga, nggak boleh juga ya. Kemudian menginterpretasikan hasil analisis. Jadi setelah kita dapat hasilnya, kita bisa interpretasikan. Nah, di sini kegunaannya itu banyak ya, kegunaannya itu banyak. Mengumpulkan data, menyusun itu kegunaannya banyak. Tetapi di sini perlu kita lihat di sini ada fase yang sering kita kenal dengan statistik deskriptif, kemudian statistik inferensi. Jadi statistika ini kalau deskriptif dia hanya membahas tentang bagaimana menyusun data, menyajikan data gitu. Jadi tanpa menganalisisnya. Tapi kalau masuk kepada statistika inferensi, dia sudah berkaitan dengan menganalisis. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Menurut kalian sejauh ini menarik nggak sih statistika ini? Menarik ya. Tidak menyimpulkan ya. Nah, tadi Ibu sudah ada menyinggung tentang populasi ya. Sekarang di sini pertanyaan Ibu, untuk populasi sampel, ada yang bisa menjelaskan apa itu populasi dan apa itu sampel? Nanti di statistika pasti ini akan kita ulang ya kan, teknik pengambilan sampel gitu. Siapa yang bisa menjawab? Yang salah nggak Ibu hukum ya. Jadi silahkan. Indah mungkin? Ya silahkan Indah. Kalau menurut saya populasi itu keseluruhan data yang diambil, kalau sampel itu sebagian data yang akan diberikan. Ya, jadi populasi dan sampel itu ya adalah hal yang penting di statistika ya. Kalau populasi itu artinya keseluruhan ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagannya ya. Data itu terbagi dari kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi ingatlah, kualitatif itu dia berarti kualitas gitu ya. Kuantitatif itu mengenai angka. Nah, ini terbagi dua. Ada discrete dan continue. Nah, udah pernah nggak dengar kata-kata data kuantitatif discrete atau data kuantitatif continue? Coba Ibu mau lihat siapa yang bisa kasih tahu apa itu bedanya untuk data kuantitatif discrete, kuantitatif continue. Ya, silahkan. Secara sederhana kita bisa katakan atau kita bisa bedakan data discrete dan data continue itu dengan, kalau data discrete dia adalah bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk data continue dia bisa mencakup bilangan desimal ataupun pecahan 1,2, 1,25 dan sebagainya. Ya, benar ya. Jadi ada data ini desimalnya itu penting sekali ya. Nah, itu adalah pembagian untuk data ya. Nah, di sini juga kita belajar tentang skala pengukuran
Ya, tadi kita udah tahu apa itu populasi dan sampel, kemudian kita tahu juga apa itu statistika, kemudian data itu ada terbagi dua, ya kan? Nah, sekarang kita masuk kepada skala pengukurannya. Nah, di sini skala pengukuran yang pertama yang akan kita pelajari yaitu skala nominal. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita mau meneliti, nanti kita yang akan menentukan data kita ini sebenarnya skalanya skala apa gitu. Apakah skala nominal atau skala yang lain, nanti akan kita lihat ya. Yang pertama dulu nih, skala nominal. Nah, skala nominal ini skala pengukuran berupa bilangan atau lambang-lambang lain untuk mengelompokkan objek atau orang atau benda-benda lain. Misalnya jenis kelamin. Jadi di situ kita buat nominalnya. Misalnya jenis kelamin ada berapa? 2 masih ya. Nah, perempuan dan laki-laki. Perempuan misalnya kita buat 1, laki-laki 2. Bukan berarti karena nilainya 2 itu lebih besar daripada si 1, si laki-laki itu lebih tinggi, lebih hebat, enggak begitu gitu ya. Di sini enggak ada tentang nilai ataupun jenjang apanya ya. Siapa yang paling gitu, enggak gitu ya. Tapi di sini adalah mengelompokkan objek atau benda ke lambang-lambang gitu. Boleh aja 0 sama 1, enggak ada juga yang marah gitu. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, skala nominal. Nah, ini skala ordinal ini pengukuran kelompok objeknya dalam kelas tertentu mempunyai hubungan urutan antara satu dengan yang lain. Jadi dia punya yang namanya nilai yang berbeda. Jadi buat contohnya misalnya ABRI, ya kalau ABRI itu kan beda ya. Kalau misalnya pangkatnya mayor, kapten, letnan itu beda ya, gitu ya. Di sini kita lanjutkan, ada juga yang ketiga itu skala interval. Nah, skala interval ini seperti apa? Nah, ini adalah skala pengukuran. Kita mengelompokkan objek-objek ke dalam kelas yang mempunyai hubungan urutan dan ada perbedaan jaraknya. Misalnya skala temperatur. Jadi ini bisa digunakan, mesin ini digunakan pada temperatur sekian sampai dengan sekian gitu kan. Apalagi selain daripada skala temperatur, misalnya pendapatan. Jadi banyak yang pendapatan itu enggak mutlak, misalnya 2 juta per bulan tetap, enggak, kadang-kadang dia punya interval. Jadi kalau misalnya kita mau survei ya ke masyarakat, kalau misalnya kita buat skalanya rasio seperti tadi atau skalanya nominal, itu enggak cocok ya. Interval lah kita buat, misalnya kita buatlah intervalnya ya kurang lebih 2 juta misalnya. Kemudian di atas 2 juta sampai dengan 2,5 juta gitu. Jadi kita buat intervalnya. Nanti ya responden kita paham gitu. Oh ya, yang ini yang cocok dengan saya. Langsung bisa dipilihnya gitu. Jadi skala interval masih banyak lagi contoh yang lainnya ya yang bisa kita buat dia sebagai skala interval. Nah, berikutnya ada skala rasio. Nah, skala rasio ini seperti apa? Jadi pengukurannya ini, kalau skala rasio mengelompokkan objek ke dalam kelas yang mempunyai hubungan urutan yang berbeda, jarak antara yang satu dengan yang lainnya, tapi di sini memperhitungkan yang namanya desimalnya. Ya, kalau misalnya berat, itu kan kadang-kadang dia nggak bilangan bulat ya. Dalam pengukuran kita tadi ya, yang pertama ada skala apa? Nominal, yang kedua interval, rasio. Nah, ada 4. Nih, 4 ini mereka punya peran masing-masing ya. Jadi harus kita ingat, tadi contohnya juga sudah Ibu berikan ya. Nah, ini di pertemuan pertama Ibu akan jelaskan ini kenapa? Karena di pertemuan berikutnya nanti untuk simbol dan notasi ini akan sering kita jumpai ya. Nah, di sini ada yang namanya sigma ya. Jika suatu himpunan dengan observasi yang ditulis dengan X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, di sini kita tulis sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Itu sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik sama sampai dengan Xn. Jadi cara membacanya, cara mengartikannya harus bisa kita pahami ya. Kalau misalnya yang kedua ini, coba yang kedua ini bisa dibaca, coba latihan dulu. Ya, maknanya sama dengan
Oke, jadi udah paham ya. Nah, beda yang kedua ini dengan yang ketiga, tapi sama-sama ada kuadratnya, ya. Coba yang ini dibaca lagi. Sigma X I 1 sampai N kuadrat. Ya, sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan Xn dikuadratkan. Nah, jadi kalau yang ini kan nilai Xi-nya yang kita kuadratkan, sementara yang di bawah ini semua nilai X-nya ya kita kuadratkan. Jadi letak kuadratnya berbeda pun maknanya berbeda. Jadi ya, yang penting kita udah paham itu ya. Nah, ini ada contoh ya. Ada N sama dengan 3, X1-nya 7, X2-nya nilainya minus 5, X3-nya 7. Ya, untuk sigma XI sama dengan 1 sampai dengan N, maka nilainya 7 tambah minus 5 tambah 7. Jadi ini contoh sederhana yang sudah ditentukan nilai X-nya dan ditentukan X-nya itu berapa. Ya kan? Kalau yang kedua sih YI ya, di sini udah ada keterangannya ya. Y1 9, Y2 11, Y3 1,5. Jadi di sini sigmanya, sigma YI dimulai dari I sama dengan 1 sampai N 9 ditambah 11 tambah 21,5. Oke. Nah, supaya kalian lebih paham untuk yang Ibu jelaskan tadi ada latihannya nih. Ya, ada latihan. Ya, andaikan C-nya sama dengan 2, ya. Kemudian di sini C Y I. Kemudian di sini yang kedua sigma C. Oke? Yang ini. Ya. C, Y2, C, Y3. Kalau mau kita sederhanain, bisa C, Y1, Y2, Y3. Kalau misalnya kita masukin Ya, karena yang diketahui andaikan C-nya sama dengan 2. Untuk Y-nya nggak diketahui nih, gitu ya. 2 Y1. Oke, boleh. Boleh. kalau kita kalikan ke dalam. Ya, boleh. Supaya lebih sederhana ya. Oke. Untuk Yang terakhir ya. ini kita nggak ada indeksnya, jadi yang gerak nggak ada. Jadi untuk ini asalnya C sama dengan diketahui dulu. Oke. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Kasih applause dulu. Oke, itu dia latihan kita. Nah, Ibu ada tugas. Nanti tugasnya bisa kamu langsung kumpulkan di Google Classroom. Tugasnya sudah nanti Ibu akan buat di situ ya. Nanti kamu akan langsung kirimkan jawabannya ya. Karena itu tugasnya tugas kelompok. Jadi untuk kelompok yang sudah disiapkan sebelumnya, kamu bisa menyelesaikannya secara kelompok gitu ya. Nah, sebelum Ibu tutup, ya, coba ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Kevin. Untuk mengerjakan statistika dan data statistika itu software apa aja yang digunakan? Oke, ya, oke. Itu pertanyaannya yang bagus ya. Kalau misalnya statistika ini kan tadi sampai dengan N. Coba bayangkan kalau misalnya nilai data kita itu nggak hanya 3, 4, 5, 6 gitu ya, tapi 1000, 2000, ya kan? Sampai dengan N, sampai dengan data yang besar gitu ya. Ada software-software yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya yang gratis ada yang R Studio gitu ya, ada Statcal gitu ya. Tapi selalu Ibu ingatkan, ketika kita menggunakan software, apa yang ditampilkan software itu kita tahu dari mana. Misalnya lah kita mau cari rata-rata, kita itu harus tahu rumus rata-rata itu seperti apa. Jangan nanti misalnya ada angka yang ditampilkan software, tapi kita nggak tahu dari mana angka itu gitu, ya.
Jadi kita sebagai mahasiswa, kita tahulah dari mana si software mendapatkan angka seperti itu. Misalnya statistika, nanti dia dapatlah misalnya analisisnya persamaan regresi. Nah, tapi kita misalnya nggak ngerti tuh, gimana ya mencarinya, kenapa bisa koefisien regresinya ini ya gitu. Jangan ya. Jadi kita belajar software, tapi belajar juga bagaimana rumus ataupun statistikanya itu gitu ya. Nah, sekarang kita di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Nah, kita akan simpulkan ya. Sebelum Ibu yang menyimpulkan, coba Ibu minta satu orang menyimpulkan. Nabila, mungkin bisa apa yang bisa kamu simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini, Nak? Silakan. Pembelajaran kita hari ini membahas tentang metode statistika, Bu. Jadi di dalam itu dijelaskan tentang pengertian statistika, siapa saja yang menggunakan statistika, kemudian skala dan teknologi yang digunakan, terus bagaimana memfasilitasinya, Bu. Kayak statistika itu bisa digunakan di bisnis, di pendidikan, di pemerintahan, terus skala-skalanya itu ada ordinal, interval, rasio, dan benda. Iya, benar sekali. Jadi hari ini sesuai dengan RPS yang Ibu sudah buat di e-learning, memang itu yang harus kita capai ya. Apa yang dimaksud dengan statistika ya? Terus gimana? Siapa yang menggunakan statistika gitu kan? Kemudian jenis-jenis statistika itu apa? Kemudian tadi berikutnya skalanya ya, skala pengukurannya gitu ya. Jadi ini semuanya kita sudah bahas di pertemuan pertama. Nanti pertemuan yang kedua ya minggu depan di jam dan ruangan yang sama, ini kita akan membahas tentang menyelesaikan grafik, menggunakan grafik dan bagaimana kita membuat ukuran-ukurannya, penaksirannya gitu ya. Jadi itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini ya. Tetap semangat dan selamat pagi semuanya. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Metode Statistika pada program studi Diploma Statistika Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2025. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan salam sejahtera buat kita semuanya.